Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Adiapsari, NIM 2222 11 10 10 72, mahasiswa profesi UNED, profesi apoteker UNED, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah bisnis kefarmasian, yaitu mengenai inovasi buah produk obat. Yang pertama latar belakangnya itu prevalensi penggunaan obat tradisional mengalami peningkatan pada tahun 1980 sampai 2004. Penggunaan obat tradisional meningkat dari 19,8% menjadi 32,8%. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan kembali dari 45,17% menjadi 49,53%. Adapun beberapa alasan masyarakat masih menggunakan obat tradisional karena terbuat dari bahan alam, yaitu sebanyak 51,7%. Sumber informasi yang didapat berdasarkan tradisi nenek moyang, yaitu sebanyak 44,3%, dan sebanyak 53,2% jenis obat tradisional yang sering digunakan adalah jamu. Produksi obat tradisional dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, sehingga membuat banyaknya variasi dari sediaan bahan alam. Hal tersebut memungkinkan banyaknya persaingan antara produsen obat tradisional, salah satunya yaitu usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan tersebut, maka produsen harus menerapkan strategi inovasi terhadap produk mereka, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Setelah itu, beberapa inovasi yang dapat dilakukan oleh produsen obat tradisional yaitu dengan mengembangkan produk tersebut seperti menjadikannya lebih mudah digunakan, praktis, nyaman, dan mutu tetap terjamin. Sebenarnya tentang PT Jamu Ibo Jaya, yaitu PT Jamu Ibo Jaya telah berdiri sejak tahun 1910 dengan nama Jamu Industri and Chemical Handle Ibo Cap 2 Nyonya dan bertempat di Surabaya. Pada tahun 1973, namanya kemudian berubah menjadi PT Jamu Ibo Jaya. Dengan menetapkan visi yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa Indonesia, dan misinya yaitu modernisasi jamu. Dan dilengkapi oleh R&D Center termasuk ke dalam UKOT dengan nomor izin tersebut dengan penanggung jawab Amri Rusindarti Cahyani SSI APT. Alamat kantor dan pabrik yaitu di Desa Tanjung Sari, Taman Sidoarjo, dengan kategori produk yaitu jamu tradisional, suplemen herbal, dan minuman kesehatan. Produk jamu Ibo Jaya yaitu salah satunya yaitu Natural Drink Rosella. Dengan komposisi setiap saset mengandung ekstrak bunga rosella, hibiscus sabdarifa sebanyak 1000 mg dan saccharum album. Cara penggunaan: seduh satu bungkus Ibo Natural Drink atau Rosella dengan air matang 150 ml. Aduk hingga larut, lebih nikmat diminum dalam keadaan dingin. Untuk dosis minumnya yaitu sehari 1-3 kali sehari 1 bungkus. Khasiatnya untuk membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi yang ringan. Dengan harga Rp12.500, per kemasan per box yaitu berisi 5 saset dengan Simplicia bunga rosella memiliki rasa yang asam. Analisis produk natural drink atau rosella instan itu SWOT. Yang pertama, kemasan sachet lebih praktis, tahan lama, dan terjamin mutunya. Minuman instan dengan rasa yang bisa dinikmati. Biasanya yaitu kurang easy to use sehingga ada kemungkinan konsumen salah menyeduh atau tidak sesuai dengan takaran dan harus menggunakan air tertentu atau air matang. Opportunities yaitu memiliki brand yang sudah terkenal, mudah untuk dipasarkan, distribusikan, dan kemungkinan lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk segar atau rajangan Simplicia. Untuk yang terakhir yaitu masih banyak produk
pesaing yang lebih diminati karena isi tisu seperti sediaan cairan obat dalam atau dalam bentuk minuman. Natural di Rosella instan yaitu dengan desain pemasaran dengan tujuannya membandingkan produk, brandingkan produk atau karena merek jamu IP tersebut sudah terkenal di telinga masyarakat, khususnya penikmat jamu sehingga dimungkinkan mudah dalam penjualannya. Untuk target pemasarannya yaitu mulai dari toko kecil, apotik, minimarket hingga swalayan atau mall. Target konsumennya yaitu masyarakat dengan ekonomi rendah hingga sedang, ya karena dijual dengan harga yang terjangkau. Desain produknya untuk itu terdiri dari komposisi yaitu ekstrak bunga rosella dan sakarum album dengan berat 150 ml. Desain kemasannya yaitu botol kaca bening dengan label yang mirip dengan sediaan sachet. Untuk khasiatnya yaitu membantu meringkas gejala tekanan darah tinggi dan yang ringan. Untuk kelebihan produk ini itu lebih agar lebih diminati karena memiliki visual yang menarik dan mudah digunakan atau bisa langsung diminum. Untuk produk jamu yang selanjutnya yaitu Acne Kapsul Acnelia. Komposisinya setiap kapsul mengandung ekstrak temulawak atau kurkuma rhizoma ekstrak sebanyak 500 mg. Untuk cara penggunaannya sehari diminum 1-2 kapsul. Untuk perkemasan terdiri dari 30 kapsul. Untuk khasiatnya membantu memelihara kesehatan kulit, membantu mengurangi jerawat dan bintik-bintik. Untuk harganya Rp47.000 per box atau per botol. Dengan nomor izin BPOM yang tersebut. Untuk analisis SWOT untuk Acnelia yaitu sediaan kapsul menjadi tidak pahit karena terdapat dalam wadah kapsul, jadi tidak pahit saat diminum. Untuk weakness-nya yaitu karena sediaan oral memungkinkan onset dari sediaan kapsul tersebut lebih lama jika dibandingkan dengan sediaan topikal. Untuk kasus jerawat, kurang cocok untuk konsumen yang kesusahan meminum obat. Opportunities yaitu brand sudah cukup terkenal, lebih banyak diminati karena praktis, tahan lama dan terjamin mutunya, serta mudah dipasarkan dibandingkan dengan produk segar atau rancangan simple-siap. Terakhir, masih banyak produk pesaing yang lebih diminati untuk mengobati jerawat. Inovasi yang selanjutnya yaitu Acne Patch. Dari desain pemasarannya yaitu tujuannya membrandingkan produk karena merek jamu ibu tersebut sudah terkenal di telinga masyarakat, khususnya penikmat jamu hingga dimungkinkan mudah dalam penjualannya. Untuk target pasarannya yaitu mulai dari apotik, toko kosmetik, minimarket, hingga swalayan atau mall, baik online maupun offline. Untuk target konsumennya yaitu semua kalangan konsumen terutama wanita. Untuk desain produk itu terdiri dari kemasannya itu per lembar, yaitu per lembar itu terdapat 30 acne patch yang dengan bentuk bulat yang bermacam-macam diameternya. Menyesuaikan untuk penggunaan itu disesuaikan dengan ukuran jerawatnya. Untuk khasiatnya itu membantu mengurangi jerawat, bintik-bintik, dan inflamasi akibat jerawat. Untuk penelitian, untuk formulasinya yaitu yang bisa sudah tertera yaitu kurkumin sebanyak 20, polyvinyl pyrrolidone sebanyak 860 mg, etil selulose sebanyak 140 mg, dibutil talat yaitu 30 mg, polyvinyl alkohol 4/100 ml. Dengan penelitian pendukung yaitu menurut FDA edisi 2, ekstrak limpang temulawak mengandung kurkumin tidak kurang dari 6,7%.
Kurkumin pada temulawak berkhasiat sebagai antiinflamasi yang dapat mengatasi peradangan pada jerawat dan memiliki aktivitas antibakteri, yaitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk kelebihan produk ini yaitu lebih diminati karena memiliki visual yang menarik dan onset terapi kemungkinan lebih cepat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.